Alasan mengapa kurma menjadi makanan terbaik saat Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang mulia untuk segenap umat Islam. Untuk seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa, selain memastikan bahwa ia sudah melaksanakan sahur dan memperbanyak konsumsi air putih, maka ada juga resep tambahan yang bisa membuat ia bisa tetap melakukan aktivitas, yaitu dengan mengkonsumsi kurma yang menjadi salah satu tradisi tidak tertulis selama bulan Ramadan. Di bulan nan suci dan penuh ampunan ini, penjual kurma biasanya akan meningkat drastis dan stoknya pun lebih melimpah. Selain rasanya yang manis, buah satu ini juga memiliki berbagai manfaat dan sangat tepat untuk membantu seseorang supaya senantiasa segar dan bugar selama menjalankan ibadah puasa. Kata kurma sendiri telah banyak disebut dengan hadis, bahkan Al-Quran juga menyebutkan sebanyak 21 kali. Hal ini menjadi bukti bahwa buah kurma merupakan jenis buah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga tentu saja buah ini menjadi buah yang spesial di dalam pandangan Islam. Hadis pun juga menerangkan tentang kurma beserta bagaimana cara menanam kurma saat berbuka puasa, untuk sarapan, untuk campuran minuman tertentu, dan untuk menjadikan makanan bayi. Tidak hanya itu, Injil pun juga menyebutkan kata kurma sebanyak 51 kali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pangan, kurma menjadi makanan yang sangat ideal lantaran ia menyediakan jenis nutrisi esensial yang sangat lengkap sehingga menjadi baik untuk kesehatan. Hasil ini tentu saja mempunyai suatu potensi bahwa kurma dapat dijadikan sebagai bahan makanan terbaik di era mendatang. Di bawah ini adalah beberapa alasan mengapa kurma menjadi makanan yang ideal untuk menjadi menu bulan Ramadan. Siapa yang tidak mengenal nasi gandul? Makanan yang terdiri dari nasi putih yang disiram dengan kuah khasnya, apalagi disajikan di atas piring yang dilapisi dengan daun pisang. Sungguh menggugah selera dan pasti tidak terbayang bagaimana lezatnya makanan ini. Tapi tahukah Anda, nasi gandul ini merupakan salah satu kuliner khas masyarakat di Kota Pati. Nah, jangan heran jika berkunjung ke Kota Pati Bumi Minatani ini, Anda pasti menemukan banyak sederet rumah makan yang menjual nasi gandul. Nasi gandul juga biasanya disajikan saat ada acara-acara adat seperti pernikahan atau hari penting lainnya. Nah, secara nasi gandul sendiri diambil dari zaman dahulu, yang mana banyak pedagangnya menjual nasi gandul dengan cara memikul, sehingga nasi yang dibawa terlihat menggantung atau gondal gandul dalam bahasa Jawa. Istilah itulah yang menjadi ciri khas para penjual nasi gandul sekarang yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan, meski sudah memiliki warung tetap. Nah, selain itu, hampir seluruh sudut sekota Pati terdapat warung makanan yang menjual nasi gandul. Nasi gandul merupakan makanan yang banyak digemari oleh warga Pati dan sekitarnya. Namun yang dipercaya sebagai tempat asli pertama munculnya kuliner nasi gandul ini berlokasi di Desa Gajah Mati, Kecamatan Kota Pati. Karena resep nasi gandul tidak sembarang orang bisa mengolahnya, sebab resep asli dari nasi gandul merupakan warisan turun-menurun dari orang tua dan sebagian besar yang menjual adalah generasi penerusnya. Bahan dasar dari nasi gandul ini adalah kuahnya yang berwarna merah kecoklatan dengan rasa manis gurih dibuat secara khas, yaitu dengan rempah-rempah dan memadukan bawang putih, bawang merah, cabai merah, kemiri, jahe, kayu manis, serta memakai santan kelapa. Nasi gandul khas Pati yang memiliki cita rasa manis dan gurih ini selalu mengundang selera saat menikmatinya. Nah, selain itu, menu pelengkap sajian nasi gandul adalah irisan daging, jeroan hingga lidah sapi yang dibacem atau dikecapi hingga empuk dan meresap ke dalam. Teman pelengkap lainnya dari hidangan nasi gandul ini seperti tempe goreng, perkedel, kerupuk, dan lainnya dapat ditambahkan sesuai selera. Nah, jika Anda menyukai rasa pedas, Anda dapat menambahkan sambal ulegnya sesuai selera. Sambal ini akan semakin memperkuat cita rasa makanan Bumi Minatani itu. Begitu nasi gandul masuk ke mulut, lidah Anda pasti terus bergoyang menikmati hidangan ini hingga suapan terakhir tentunya. Saya sudah membuktikannya dan kini giliran Anda wajib mencobanya jika berkunjung ke Kota Pati. Kulon,
Apa sih Kulon itu? Yaps, Kulon adalah kuliah online. Mewabahnya virus corona di Indonesia membuat dampak besar bagi seluruh elemen masyarakat, baik pedagang, buruh, pegawai maupun pelajar. Kebijakan pemerintah ini menuntut masyarakat untuk sementara waktu beraktivitas di rumah saja. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona di Indonesia. Meskipun menuai banyak pro dan kontra, namun kebijakan ini harus tetap dilakukan, mengingat jumlah pasien yang positif corona terus meningkat setiap harinya. Untuk pertama kalinya pada Kamis 19 Maret 2020, mahasiswa KPI IAIN Kudus, tepatnya kelas KPI C6, melakukan kuliah online. Pada mata kuliah produksi media online dan cetak yang diampu oleh Pak Wahyu Khairuzaman, kuliah dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Classroom. Materi untuk presentasi diupload di Classroom dan kemudian presentasinya menggunakan aplikasi Zoom. Karena baru pertama kali melakukan Kulon ini, baik dosen maupun mahasiswa mengalami hambatan, mulai dari jaringan yang kurang stabil dan siswa yang masuk aplikasi telat. Makanan berminyak atau yang sering disebut dengan gorengan memiliki sensasi gurih dan kriuk bagi penikmatnya. Selain itu, rasanya yang lezat dan harganya yang murah sangat menggoda untuk dikonsumsi, sehingga makanan berminyak kerap menjadi pilihan penghilang rasa lapar. Maka tak heran jika mengkonsumsi gorengan hampir dinikmati setiap harinya. Sayangnya, makanan berminyak sangat tidak baik untuk kesehatan. Masalahnya, mengkonsumsi gorengan lebih banyak mengandung lemak, kalori, garam, dan karbohidrat. Tak hanya itu, makanan tersebut juga sangat rendah mineral, serat, dan juga vitamin. Makanan yang mengandung kadar lemak tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah pada kesehatan. Yang pertama, dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Yang kedua, dapat merusak bakteri baik dalam usus. Yang ketiga, dapat memicu munculnya jerawat pada wajah. Keempat, memicu resiko obesitas. Kelima, dapat menyebabkan penyakit jantung. Adanya dampak tersebut, hal yang paling utama adalah kesehatan. Menjaga kesehatan wajib bagi semua orang. Hidup sehat merupakan hidup yang disenangi semua orang. Makanan dan oleh-oleh khas Kudus. Setiap kota atau daerah pasti memiliki makanan dan oleh-oleh khas yang berbeda. Kota Kudus yang memiliki julukan kota kretek juga memiliki banyak sekali makanan dan oleh-oleh khas yang berbeda. Jika Anda berkunjung ke kota Kudus, jangan lupa untuk mencoba makanan khas kota tersebut. Berikut beberapa di antara makanan dan oleh-oleh khas kota Kudus. Yang pertama, soto Kudus. Makanan khas kota Kudus ini tersaji di mangkuk yang terdiri dari nasi, kuah soto, dan bumbu-bumbu penyedap rasa, serta daging ayam atau daging kerbau. Yang kedua, sate kerbau. Jangan lupa mencoba sate kerbau jika Anda berkunjung ke kota Kudus. Sate kerbau memiliki tekstur daging yang sangat empuk dan rasanya sangat enak, ditambah lagi dengan beberapa bumbu penyedap rasa. Yang ketiga, lentok Tanjung. Makanan lentok merupakan campuran dari lontong dan sayur lodeh. Lentok banyak dijual oleh pedagang kaki lima dan biasanya sangat cocok untuk dibuat sarapan di pagi hari. Yang terakhir, jenang Kudus. Jenang Kudus merupakan makanan ringan oleh-oleh khas Kudus. Makanan ini biasanya tersedia di sepanjang jalan Menara Kudus. Kopi yang baru viral di media sosial ini memang mengundang banyak khalayak orang untuk mencobanya, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang menuntut untuk melakukan perbatasan fisik dan sosial. Tentu saja membuat kopi dalgona di rumah merupakan cara ciamik. Selain untuk merasakan keunikan rasanya, membuat kopi dalgona sendiri di rumah juga dapat dimanfaatkan sebagai pengisi waktu luang di tengah pandemi COVID-19.
yang disarankan untuk beraktivitas di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Berikut caranya. Pertama, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kopi tanpa ampas, 2 sendok makan gula, 2 sendok makan air panas, dan 400 ml susu. Dan yang kedua, campurkan kopi, gula, dan air di dalam wadah dan kocok menggunakan mixer hingga merata hingga seperti berbusa dan berubah warna seperti kecoklat-coklatan. Dan yang ketiga, panaskan susu jika ingin panas atau beli es jika ingin dingin, tuangkan di dalam gelas. Dan yang keempat, tuangkan adonan kopi yang dimixer di atas susu dan jadilah kopi dalgona siap dinikmati. Peluang usaha berjualan masker akibat virus corona. Wabah virus corona ternyata tidak hanya memberikan dampak negatif pada masyarakat, beberapa masyarakat justru merasakan dampak positif dengan adanya virus ini, yakni membuat peluang usaha baru. Peluang usaha ini dilihat oleh sekelompok yang memiliki kejelian dalam menghadapi krisis dan lemah sektor industri. Hal ini demi melakukan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak mungkin membiarkan banyak pegawai yang harus terpaksa berhenti bekerja karena adanya wabah virus corona, sehingga seorang harus memutar otak agar mereka tetap bisa memiliki penghasilan dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu, peluang usaha masker ini juga dipicu oleh tingginya tingkat kebutuhan masyarakat di mana stok barang untuk kesehatan juga kian terbatas.